Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk chapter 5 yang dimana saya akan menjelaskan bagaimana konversi bilangan gitu ya. Jadi pertama-tama pada video ini saya akan menjelaskan ada 3: biner, desimal, dan heksadesimal. Mungkin yang pertama-tama saya akan menjelaskan biner terlebih dahulu. Jadi apa sih itu biner? Biner adalah sistem angka yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem ini digunakan oleh komputer untuk menyimpan dan memproses data karena rangkaian komputer itu hanya bisa membaca angka 1 dan 0. Nah, makanya dibuat biner gitu. Jadi ini adalah bilangan biner, yaitu 1 dan 0 untuk mewakili nilai-nilai tertentu di dalam komputer gitu. Jadi di sini saya udah ada contohnya untuk mencari bilangan biner tersebut. Misalkan kita untuk mencari sebuah IP, misalkan IP kelas C 192.168 200, misalkan 100.3. Nah, di dalam komputer itu komputer tidak dapat membaca angka seperti ini gitu. Jadi komputer itu hanya bisa membaca angka itu kayak 1110 gitu. Nah, yaitu seperti itu. Jadi komputer itu tidak bisa memproses data seperti itu. Nah, makanya kita harus paham bagaimana cara mencari bilangan biner gitu. Untuk cara manualnya di sini saya punya sebuah angka magic atau yang bisa disebut magic number, yang dimana ini adalah bentuk dari 8 bit ya, karena 1 byte itu menyimpan dari 8 bit. Nah, di sini ada sebuah kumpulan. Misalkan saja untuk cara pertamanya itu kita akan mencari dari nilai 192. 192 itu sebenarnya berapa sih bilangan biner dari 192 gitu ya. 192 berapa sih? Nah, untuk contohnya tuh kita bisa dari sebelah kiri sini. Misalkan 192 ini kita kurang jadi 128 gitu ya. Untuk dikurang jadi 128. Misalkan 192 dikurang 128 menghasilkan 64. Berarti di sini kita tulis 1 karena 192 itu bisa dikurang dengan 128. Lalu selanjutnya menghasilkan nilai 64. Lalu 192 setelah dikurang dengan 128 dan 164, maka tidak ada lagi hasil. Sisanya kita tulis 0 sampai selesai. Nah, jadi bilangan biner dari 192 adalah 11000000. Jadi bilangan 192 adalah 1100000011 ya kan, 000000. Jadi 192 adalah 11000000. Itu untuk mencari dari bilangan desimal untuk ke biner. Jadi seperti itulah rangkaian untuk mencari dari bilangan biner tersebut. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem angka yang umum kita gunakan sehari-hari. Sistem desimal sendiri itu berbasis 10 ya, terdiri dari angka 0 sampai 9, dan nilai tiap angka tergantung pada posisi satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Misalnya angka 245 berarti 200-an, 40-an, dan 5 satuan gitu. Jadi bilangan untuk mencari bilangan biner ke desimal itu sama saja seperti dibalik-balik gitu ya, seperti dibalik-balik. Jadi kalau misalkan kita mau mencari dari 1100 atau misalkan kita ubah saja, misalkan di sini saya mau nyari bilangan untuk 1100101010. Nah, ini berapa sih ya? 11 ini berapa bilangan desimalnya gitu. Nah, di sini kita bisa coba cari ya. Kita coba cari 1100 lalu 1010. Nah, berapa sih gitu ya dari satu bilangan biner tersebut, desimalnya itu berapa gitu, berapa. Nah, di sini untuk cara mudahnya kita bisa tambahkan seluruh angka yang ada angka satunya gitu. Misalkan di sini ada 2 ya, 2 berarti di sini bisa kayak 2 ditambah 8 ya, 8 lalu ditambah lagi 64 ya, 64 lalu ditambah lagi 128 gitu. Nah, di sini kita bisa coba hitung ya. 10 berarti 10 ditambah 64 ditambah 128, hasilnya adalah 202.
202. Jadi bilangan desimal, apabila bilangan biner didesimalkan itu caranya seperti itu. Jadi bilangan biner dari 202 adalah 11001010, lalu sebaliknya seperti itu untuk mencari bilangan dari desimal ke biner dan biner ke desimal. Nah, lalu yang terakhir itu ada namanya bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu di sini saya ada rumus simpelnya untuk mencari bilangan heksadesimal ke biner, lalu untuk dari biner ke desimal tadi seperti itu. Bilangan heksadesimal ini adalah sistem angka berbasis 16 yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf. Jadi campuran gitu dari angka dan huruf gitu. Huruf A sampai F. A sama dengan 10 gitu ya. A sama dengan 10, lalu B sama dengan 11 ya, seperti itu. Sistem ini sering digunakan dalam pemrograman jaringan komputer karena dapat mewakili angka biner. Angka biner panjang secara lebih ringkas gitu. Contohnya seperti heksa 2F gitu ya. Misalkan kayak kita cari aja misalkan soalnya 2F gitu ya. 2F ini berapa gitu bilangan binernya gitu ya. Sama dengan desimal 47 dan biner 0010 gitu. Jadi kita bisa cari nih sebenarnya 2F ini berapa gitu. Lah, di sini ada tabel kiri dan kanan ya. Ini adalah sebuah cara cepat untuk mencarinya. Angka yang depan ini, yang 2 ini kita akan gunakan di tabel yang kiri karena dia berada di sebelah kiri gitu 2 ini. Nah, bagaimana mencarinya? Kita ikuti saja seperti yang ada di sini. Misalkan 2, berarti 2 itu ada di sini, kita kasih 1. Nah, di sini berarti dia 0, lalu 0, lalu 0 gitu. Lalu F ini berapa? F ini kan berarti kan ABCD itu berarti 0 ya kan. Tadi saya sempat tulis nggak ya? 0 ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A 10 ya kan. A, lalu B, C, D, E, F ya kan. Bawahnya ini 10 11 12 13 14 15 ya. Oke, cukup. Nah, seperti di sini contohnya. Oke, saya coba tulis dulu biar lebih mudah memahaminya. Nah, kita akan mencari 2F itu berapa gitu ya. Nah, F ini kita bisa mencari, kita menambahkan ya F itu berapa. Misalkan di sini kita coba cek saja. Misalkan F itu 8 tambah 4 9 10 11 12 ya, 12. 8 tambah 4 12, lalu ditambah lagi misalkan 12 13 masih kurang, berarti F ini karena 15, 8 tambah 4 9 10 11 12 13 14 15 gitu. Jadi di sini kita bisa tulis semua nih. 8 tambah 4 ini sama dengan 15 ya. 1 1 1 1. Nah, ini menghasilkan sama dengan 15 gitu. Jadi F ini kan 15 nih, ya kan? Karena dia yang paling tinggi. Nah, di angka yang tabel yang kanan ini 8421 ini mana nih yang bisa ditambahkan menjadi 15 gitu. Nah, itu seperti itu untuk mencarinya. Coba aja kita coba misalkan ketikan yang di depannya deh, misalkan A1 gitu ya, A1 gitu. Nah, berapa untuk angkanya gitu? Kita coba hapus dulu. Nah, A1, A itu kan sama dengan 10 ya kan? A sama dengan 10. Nah, di tabel kiri ini A ini berarti dia adanya sebelah kiri. Dia menggunakan tabel sebelah kiri. Nah, kita bisa coba 8 tambah ya, 8 tambah 4 kan lebih ya, berarti 8 tambah 2 sama dengan 10, lalu 0. Nah, untuk angka biner berarti A itu sama dengan 1010. Lalu ada angka 1. Nah, angka 1 ya udah berarti sini ada 1. Dan ini 0 0 0 gitu. Nah, untuk kita mencoba ngetesnya, kita bisa coba pakai kalkulator di sini. Saya coba contohkan pakai kalkulator biner ya, komputer. Angkanya itu di sini untuk A1 sama dengan 10 10 ya. Lalu 1. Nah, sama dengan salah nyari ini ya. 1010 sama dengan biner 10100001. Ups. Nah, untuk ngetes
kelasnya itu jadi seperti ini. 0001 A1. Oke, kalkulator dia nggak bisa ya, apa salah nyarinya ya. Untuk mencarinya di desimalnya, misalkan kita masuk ke biner ya, 10 10 ya, lalu 0 0 0 1. Nah, untuk oh ya benar ya, untuk heksadesimal sama dengan A1 ya, tadi salah. Seperti itu. Untuk heksadesimal sama dengan A1, untuk desimalnya itu sama dengan 161 gitu. Maaf tadi kesalahan. Jadi untuk caranya seperti itu. Untuk rumus hitung-hitungnya kita bisa coba ya, cara cepatnya. Misalkan kita coba tes di sini pakai kalkulator standar ya. Kita coba misalkan sama aja A1 ya. A1 itu rumusnya karena si A itu adalah 15 gitu kan ya. A itu sama dengan 10 gitu ya. 10 ini sama dengan 10. Nah, kita coba saja untuk rumusnya itu seperti ini. Kita buat rumusnya dulu. A1 ya sama dengan, karena A itu 10 berarti 10 dikali 16. 16 ini dari mana gitu ya. Si 16 ini dari mana? Kok bisa 16? 16 ini adalah rumus dari heksadesimal. Karena heksadesimal sendiri adalah basis 16 ya. Jadi 10 inilah adalah sama dengan A lalu dikali 16. Nah, kita dalam kurung dulu biar enak. Yang dikerjakan adalah perkalian dulu dan sebelah kiri. Lalu ditambah dengan A1. Ya udah tambah aja 1 gitu. Nah, sama dengan kita bisa perkalian di sini ya. 10 dikali 16 ditambah 1. Oke, sama dengan 161. Oke, bener ya, desimal sama dengan 161 gitu. Jadi seperti itu untuk pada video kali ini, pada materi konversi bilangan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk komputer itu menyimpan, memproses semua data pakai bit gitu. Jadi semua hal teks kayak gambar, lagu, video, apa itu segala macam semuanya disimpan dalam bentuk bit gitu. Jadi mungkin sekian penjelasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.